Kalau belum subscribe juga segera ya, supaya kita bisa terus mengikuti channel ini dan sehingga channel ini bisa jadi berkat dalam hidupmu. Wow, haleluya. Saya bisa merasakan damai di dalam hadirat Tuhan. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan, itu sungguhan. Kalau ada Roh Kudus ya beda. Hati itu berubah, hati yang keras jadi lembut. Karena itu saya kasih judul hari ini, renungan menjelang minggu weekend Pentakosta. Berapa hari lagi kita memperingati 10 hari setelah kenaikan Tuhan. Roh Kudus dicurahkan di loteng atas itu di Yerusalem 2000 tahun yang lalu. Dia belum berhenti bekerja, ini masih eranya Roh Kudus. Ini akhir zaman. Saya kasih judul Roh Kudus datanglah. Dan nanti, jikalau Anda datang ke gereja weekend akhir pekan ini, Sabtu Minggu khususnya, datanglah dengan ekspektasi untuk menerima Roh Kudus. Datanglah dengan ekspektasi untuk dipenuhi lagi atau dipenuhi untuk pertama kali. Saya sudah meminta kepada semua GMS di mana-mana, di tempat-tempat terdekat Anda, setiap hamba-hamba Tuhannya, setiap gembala-gembala sidangnya akan mengkhotbahkan tentang pribadi ketiga Allah Tritunggal. Siapa itu Roh Kudus? Karyanya, pekerjaannya yang kita sangat butuhkan di zaman akhir ini. Mari kita terima urapan. Kalau Anda datang, siap-siap untuk dilawat sama Tuhan. Datang dengan haus dan lapar, tanpa ekspektasi, berarti kita datang juga tanpa pengharapan atau tanpa iman. Ya, siapa yang haus pasti akan dipuaskan oleh Tuhan Yesus. Tapi hari ini saya juga mau menyampaikan tentang Roh Kudus. Saya kasih judul Roh Kudus datanglah. Kita buka sama-sama Yesaya 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-5 saya bacakan. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya, seperti dengan tongkat. Dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Ini adalah nubuatan Nabi Yesaya ratusan tahun sebelum kelahiran Yesus Kristus. Di ayat pertama, bunyinya begini, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai. Isai itu ayahnya Daud, Raja Daud. Nenek moyang Yesus Kristus tentunya, kedua-duanya Isai maupun putranya yang menjadi Raja Israel terbesar, Raja Daud itu. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, siapa yang dimaksudkan? Ya siapa lagi kalau bukan Yesus. Roh Kudus itu hanya meresponi nama Yesus. Karena Allah adalah satu. Allah Tritunggal tidak terpecah-pecah. Tanpa kuasa Roh Kudus, yang kita miliki hanyalah teori agama. Kalau kita mau betul-betul mengalami karya Roh Kudus, ya kita harus menyembah Yesus. Berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kalau kita berdoa di dalam nama yang lainnya, dan kalau kita hanyalah berpikiran positif, atau sekedar melakukan kebaikan, Roh Tuhan tidak akan bereaksi apa-apa. Roh Kudus diutus untuk mengingatkan kita akan segala sesuatu yang Yesus ajarkan. Dia disebut Sang Penghibur itu. Adalah lebih baik, kata Yesus pada murid-muridnya, untuk aku pergi. Kalau aku tidak pergi, dia tidak akan datang kepadamu. Dan kalau dia datang, dia akan mengingatkanmu akan perkataanku. Dia akan menuntunmu dalam kebenaran, karena dia adalah roh kebenaran itu. Dan dia akan bersaksi bersaksi tentang aku, kata Yesus. Kamu pun harus bersaksi loh ya, karena kamu sudah bersama dengan aku dari mulanya, kata Yesus kepada murid-muridnya, yaitu para rasul-rasul itu. Dan kalau Roh Kudus datang, dia akan menginsafkan dunia akan kebenaran, akan dosa, akan kebenaran, dan akan penghakiman. Jadi Roh Kudus itu punya misi ketika diutus ke atas muka bumi. Sebenarnya dari perjanjian lama udah ada. Dari penciptaan dunia, dia melayang-layang di atas permukaan air. Bumi belum berbentuk, masih ada kegelapan.
Waktu itu firman berbunyi, jadilah terang. Maka terang jadi. Di Perjanjian Lama juga ada, tapi Roh Kudus hanya turun ke atas orang-orang tertentu yang diurapi, yaitu para imam, para raja-raja yang dipilih Tuhan, dan para nabi. Tetapi di akhir zaman, setelah Yesus naik ke sorga, Roh Kudus dicurahkan ke atas semua manusia. Jadi Roh Kudus itu diutus dengan kapasitas yang begitu luas dan begitu besar. Untuk apa? Untuk melanjutkan pelayanan Yesus Kristus di atas muka bumi. Karena Tuhan Yesus sudah berada di sebelah kanan Allah Bapa saat ini. Roh Kudus sekarang yang melaksanakan semua pekerjaan dan pelayanan Yesus di dalam gerejanya. Jadi Allah Roh Kudus itu tidak meresponi nama lain kecuali nama Yesus. Makanya itu ayat 1 langsung nubuatannya tentang Yesus Kristus. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya. Nya di sini Yesus tentunya. Ini nubuatan tentang Mesias. Roh Tuhan itu akan ada padanya. Kita tahu itu digenapi saat Tuhan Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Maka koyaklah langit. Turunlah Roh Kudus, bukan burung merpati ya, dalam rupa seperti burung merpati, hingga pada pundak dan pada kepala Yesus Kristus. Roh Tuhan akan ada padanya. Yohanes berkata, siapakah itu Mesias yang kau lihat ke atasnya Roh Kudus turun? Itulah dia anak domba Allah yang mengangkut dosa dunia. Dialah Mesias itu. Roh Tuhan akan ada padanya. Kalau kita ini kan terbatas. Tapi pada Yesus diberikan urapan yang tidak terbatas. Kita masing-masing ini punya satu bagian ministry. Ada yang rasul, nabi, guru, pengajar, penginjil, gembala, rupa-rupa karunia, melayani, memberi. Kita masing-masing itu diberi urapan tertentu. Tapi Yesus Kristus itu lengkap, sempurna. Dialah segalanya. Dialah segala sesuatu. Roh Tuhan ada padanya. Roh hikmat dan pengertian dan sebagainya. Kita semua tahu ayat 1 dan ayat 2. Dan semua yang tertulis di pasal 11 ini. Semua bicara tentang Yesus, 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 dan Yesus. Kalau Anda mau sungguh-sungguh alami karya Roh Kudus, Anda mesti berdoa di dalam nama Yesus. Hanya itu yang membuat Roh Kudus turun. Hanya itu yang membuat Roh Kudus datang. Jangan lupa, Roh Kudus bukan roh agama. Roh Kudus juga bukan roh dunia yang lemah. Dia bukan roh manusia. Roh Kudus itu bukan teori. Bahkan bukan doktrin belaka. Roh Kudus itu bukan filsafat. Atau peraturan agama. Atau satu idea. Atau sebuah ide. Semata-mata. He's a real person. Dia pribadi yang nyata, pribadi ketiga Allah Tritunggal itu. Yesus berkata adalah lebih baik untuk aku pergi. Kalau aku nggak pergi, aku hanya bisa di satu lokasi. Tapi kalau aku pergi, penghibur itu akan diutus kepadamu. Dia akan dicurahkan ke atas semua manusia. Anak kecil akan bernubuat. Orang muda teruna akan mendapat penglihatan. Orang-orang tua akan mendapat mimpi. Semua akan mengalami Yesus pada saat bersamaan. Bahkan beda benua. Tidak akan ada lagi batas waktu. Tidak ada lagi beda tempat. Yesus hadir di mana-mana dalam rohnya. Luar biasa kan? Saya ajak Anda untuk bicara tentang Roh Kudus ini supaya Anda mengerti. Dan Roh Kudus juga tidak pernah pamer tentang dirinya. Apapun setiap kali Roh Kudus bekerja, selalu kita itu dibawa untuk mengenal Yesus, anak Allah, lebih dari sebelum-sebelumnya. Makanya kita nggak berdoa di dalam nama Roh Kudus kan, kita berdoa di dalam nama Yesus. Jangan khawatir. Bapak akan memberikan roti kalau kita minta Roh Kudus. Kalau kita berdoa dalam nama Yesus yang datang bukan roh jahat. Kalau kita menghampiri Yesus Kristus, yang datang menghampiri kita itu Roh Kudus, bukan roh setan. Dan kalau kita melakukan perintah Tuhan Yesus, Roh Kudus yang mengurapi. Kita tidak akan terima urapan yang salah.
Sekarang kita mengerti ini. Nah, mari kita sekarang bicara tentang Roh Kudus dan karyanya, oke? Mulai lagi di ayat 1. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai. Hah? Ini mengejutkan ayat 1 ini. Mana bisa tunas itu keluar dari tunggul yang sudah mati 600 tahun? Mana ada pohon udah mati 600 tahun, nanti tiba-tiba dia bertunas. Udah mati, dia udah lapuk. Terakhir kali ada keturunan Daud yang duduk di tahta Israel memerintah sebelum Yesus anak Daud itu lahir di palungan was 600 years ago, 600 tahun sebelumnya. Dari sini kita langsung tahu dan melihat karya Roh Kudus itu begini. Roh Kudus itu selalu memulihkan. Apa yang mustahil bagi manusia bisa pulih kalau dia bekerja. 600 tahun pun tidak ada kata terlambat. Itu seperti orang kalau sudah mati, sudah jadi mumi. 600 tahun kemudian hidup kembali. Daud itu sudah, rumah Daud, tunggul Isai, kerajaan Daud itu sudah tiada. Udah ratusan tahun, udah kadaluarsa. Sama Roh Kudus, kalau Roh Kudus turun ke dunia, dia memperbaharui apa yang sudah kadaluarsa, apa yang sudah lewat jatuh temponya lama. Udah tidak mungkin lagi dikembalikan pada tempatnya. Jadi kalau putus gitu, itu segera ke rumah sakit supaya masih bisa disambung. Tapi kalau sudah putusnya 6 tahun, ya nggak bisa. Ini 600 tahun, dia masih bisa pulihkan, masih bisa perbaharui. The Holy Spirit always renews and always restores. Itu satu hal yang terjadi di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Pokoknya kalau Roh Kudus datang, yang terjadi bukan kematian tapi kehidupan. Jadi ingat nih, suatu cerita di Alkitab Yehezkiel tentang mayat-mayat bergelimpangan tulang-tulang, lembah tulang-tulang kering itu. Ketika Yehezkiel disuruh bernubuat, dia bernubuat, berhembuslah angin dari 4 penjuru. Itu kan lambang Roh Kudus. Karena kata roh dalam bahasa Yunani itu sama dengan angin, mirip. Jadi waktu dibilang angin itu bukan angin. Mana bisa angin membangunkan mayat? Itu bukan angin. Itu Roh Allah. Yang pada waktu penciptaan, yang namanya debu dan tanah, dihembusi dari nostril atau dari hidung Tuhan. Dari nafas Tuhan. Ya, dari nafas Tuhan. Langsung menjadi Adam, kemudian diberi Hawa. Luar biasa ya. Itu Roh Kudus kalau datang. Orang berkata nggak mungkin. Mungkin. Nggak bisa. Bisa. Telat sudah. Nggak terlambat. Roh Kudus selalu memulihkan. Dia selalu memperbaharui. Dia dahsyat. Tapi Roh Kudus itu rendah hati. Coba lihat. Waktu Yesus Kristus di palungan lahir itu, Yesaya menubuatkan begini, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai. Kenapa nggak pakai kata tunggul Daud? Kan lebih keren kan, Raja Daud terkenal. Isai itu siapa sih? Bapaknya Daud, saya tahu. Anaknya ada beberapa. Laki-laki semua, jagoan. Anda tahu kan ceritanya gimana? 8 anak dipanggil semua. Lalu terakhir yang bungsu yang dipilih oleh Tuhan. Selain itu kita nggak tahu Isai itu siapa. Pasti sudah tua lah. Anaknya begitu banyak, Daud yang paling bungsu. Udah seperti kakek-kakek dia terhadap anaknya. Orang tahu apa tentang Isai? Nggak tahu apa-apa. Isai nggak terkenal, Isai nggak bergengsi. Isai itu nggak glory. Tapi ketika Yesus dinubuatkan, tahu nggak Roh Kudus menginspirasi seorang bernama Yesaya untuk menuliskan, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai. Bukankah the scripture is God breathed? Artinya dalam bahasa Inggris begitu. Bahasa Indonesianya, Alkitab ini diinspirasi oleh Roh Allah. Jadi Roh Kudus yang menginspirasi Yesaya untuk menulis, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai. Nggak mentang-mentang Daudnya. Wah, kalau papa kita terkenal kan yang kita pamerkan papa kita. Atau kalau kita kenal siapa, foto kita Figora, udah di Figora di kantor kita. Nih, saya jabat tangan dengan menteri. Dengan Perdana Menteri, dengan Presiden, dengan Raja Bangsawan. Wah, atau dengan selebriti. Enggak tuh, enggak pamer. Tunggul Isai. Tahukah Roh Kudus itu the spirit of humility? Sombong, yang datang bukan Roh Tuhan. Setan yang datang. Karena setan juga raja sombong. Dia itu tukang sombong, makanya dia jatuh kan dari malaikat, jadi malaikat yang jatuh, jadi Lucifer. He is
He the spirit of humility. Dia roh yang humble sekali. Roh Kudus itu humble in nature. Sifatnya itu rendah hati. Makanya orang kalau penuh Roh Kudus dia semakin humble. Nggak semakin banyak gayanya. Sungguhan. Dan kita melihat ayat 2 sekarang, penjelasan tentang siapa itu Roh Kudus. Pertama-tama disebut Roh Tuhan. Akan ada padanya. Roh Tuhan. Coba bilang Roh Tuhan. Dia itu Roh Tuhan. Roh Kudus bukan roh manusia. Dan dia bukan filsafat tadi yang saya katakan. Bukan teori, doktrin belaka. Dia juga bukanlah roh manusia yang lemah atau roh dunia yang fana. Maksud saya begini. Karena di dalam Kristus ini kita bukan bermain agama. Tapi di kehidupan yang kekal. Dan ini kerajaan Tuhan. Makanya saya sarankan, Anda yang pelayanan, jangan semerta-merta punya pengetahuan, atau kita mentang-mentang sudah skillful di situ, lalu asal main, asal ceramah, atau asal lakukan tugasnya. Jangan. Petrus dan kawan-kawannya itu nelayan dan mereka tidak terpelajar. Tapi pada waktu dipanggil oleh Sanhedrin atau dipanggil oleh mahkamah agama, itu orang-orang tercengang. Bukan karena mujizatnya saja. Orang lumpuh dari lahir itu berjalan. Tapi mereka dikatakan dalam bahasa Indonesia dan mereka langsung tahu bahwa ini adalah pengikut Kristus dalam bahasa Inggrisnya. And they realize that these have been with Jesus. Artinya, dan mereka menyadari bahwa murid-murid Yesus yang dipanggil ini nelayan, tidak terpelajar, mana bisa jawab orang-orang yang berpendidikan tinggi. Tapi ketika mereka dibawa ke situ, orang-orang ini bisa merasakan bahwa yang nelayan-nelayan ini membawa hadirat Tuhan. Itu bedanya. Bahwa nelayan-nelayan ini have been with Jesus. Bahwa mereka itu bersama dengan seorang yang tidak kelihatan. Ada pribadi yang menyertai mereka. Dan orang-orang di mahkamah agama itu bisa merasakan roh Tuhan di dekat mereka atau di dalam mereka. Luar biasa. Ini bukan pengetahuan saja. Roh Tuhan. Kuasa itu tidak Tuhan berikan kepada orang-orang yang bisa. Kuasa itu Tuhan berikan kepada orang yang bersekutu dengan rohnya. Dua orang bisa mengkhotbahkan sermon yang sama. Yang satu, bagus di dalam otak, pikiran. Yang satu akan mengubahkan kehidupan orang itu. Padahal yang satunya lebih fasih lidah. Sama-sama pintar nyanyi. Merdu sekali. Yang ini malah justru suaranya nggak seberapa. Tapi urapan Tuhan dahsyat. Orang ketika dia nyanyi, orang bisa merasakan ada roh Tuhan di dalam pelayanan orang ini. Jadi karena itu, kalau kita menganggap Roh Kudus seorang pribadi, jangan jadikan Kristus agama atau sekedar filsafat, positive thinking, atau program belaka. Wah, kita jalankan, mau ngaku udah bisa kok. Bangun tidur, bukan ku terus mandi. Yang bisa khotbah, bangun tidur, ku terus khotbah. Yang nyanyi, bangun tidur, ku terus nyanyi. Yang apalah tergantung apa yang kau lakukan. Bukan hanya dalam pelayanan, tapi dalam kehidupan. Bangun tidur, ku terus kerja. Tahu nggak? Rasul-rasul itu punya kuasa, bukan karena mereka pintar ngomong. Bukan karena doa mereka suaranya keras. Yang lebih keras itu anak-anak Skewa. 7 anak hamba-hamba Tuhan. 7 anak imam. Tapi Paulus sapu tangannya yang menyembuhkan. Petrus bayang-bayangnya. Ada apa dengan orang-orang ini? Metodenya? Bukan. Dia bersekutu dengan roh Tuhan. Itu membuat perbedaan. Tuhan kasih kuasa. Yang tidak bersekutu dengan dia, cuma hanya memiliki wujud ibadahnya, tapi memungkiri kekuatannya. Kita diingatkan lagi, bahwa yang penting itu bersekutu dengan Tuhan. Saya jadi ingat ayat lagi di Perjanjian Lama bunyinya, Zakaria, bukan gagah perkasa. Bukan oleh gagah perkasamu, tapi oleh rohku. Kamu akan berhasil. Bukan gagah perkasamu, tapi oleh karena roh Allah. Kamu akan berhasil. Sebelum penjelasan yang lain, pertama-tama disebut roh Tuhan. The Spirit of the Lord. Pribadi yang harus ditanda kutip orangkan. Nggak bisa Roh Kudus itu cuman hanya sekedar pokoknya engkau energi deh. Pokoknya tenaga lah. Some sort of electricity, semacam listrik atau apa, udah. Dan di sana ya berkati aku lakukan apa yang kulakukan. Pokoknya Anda ada, tidak ada, tidak mengapa, tidak apa-apa. Nggak bisa begitu.
Kenapa ada banyak hal dalam hidup kita tidak mengalami terobosan dan kemenangan? Karena kita malas bersekutu dengan Tuhan atau kita merasa nggak perlu. Gereja bertumbuh juga bukan karena acaranya, bukan. Tapi pekat roh Tuhan di dalamnya. Itu dia. Sekarang kita mengerti rahasia para nelayan yang tidak terpelajari itu. Kenapa Petrus berdiri, dia bicara khotbahnya biasa. Itu loh notolan khotbahnya di Kisah Para Rasul. 3.000 bertobat. Nanti kemudian dia bicara dengan satu orang di satu rumah gitu, dia dengan kerabat-kerabat teman-teman handai taulannya ngobrol, belum selesai. Turunlah Roh Kudus, mereka semua berbahasa roh. Cornelius ketika dikunjungi oleh Petrus. Now we know their secret. Rahasia keberhasilan hidup dalam Kristus terletak pada persekutuan dengan Roh Kudus tiap hari. Makanya saya nggak berani kalau tidak memulai hari saya dengan menanti-nantikan dia. Dari ranjang saya sudah menantikan kok. Mata masih belum terbuka beneran, itu saya sudah menanti-nantikan roh Allah. Saya nggak berani, belum pernah saya jalani 30 sekian tahun saya kenal Yesus tanpa bersekutu erat dengan rohnya tiap hari. Saya nggak berani. Saya nggak merasa hebat. Roh Tuhan akan ada padanya. Kata akan ada padanya ini bagus sekali. Bukan hanya Roh Kudus akan datang, tapi ketika kita terima Yesus sebenarnya Roh Kudus sudah ada di dalam kita. Kata akan ada padanya, will be upon him, itu artinya ketika kita terima Yesus lahir baru, ketika kita terima Injil dan percaya, Roh Kudus itu masuk di dalam diri kita dan dia nggak keluar masuk lagi. Hanya di dalam kehidupan beberapa anak-anak Tuhan, dia didiamkan. Dan dia dicuekin, bahkan didukakan. Nggak keluar masuk kok, jangan khawatir. Kalau Anda sudah terima Yesus sungguh-sungguh, Anda lahir baru, Anda anak Tuhan. Roh Kudus sudah ada padamu. Kan kita sekarang baru dibuka paradigma pengertian kita. Ternyata selama ini aku cuekin dia. Malah justru aku lukai terus menerus. Jangan mendukakan roh, ada ayatnya. Jangan padamkan roh, didukain, dipadamin. Roh Tuhan akan ada padanya. Lalu lihat ya, roh hikmat. Ada 7 penjelasan tentang roh Tuhan. Yang pertama, mengacu ke pribadinya. Yang kedua, bicara tentang nilainya, yaitu roh hikmat. Roh hikmat. Jadi, orang kalau dekat sama Roh Kudus, itu akan dapat hikmat-hikmat yang luar biasa, sungguhan. Hikmat-hikmatnya. Mau tahu kayak apa contoh sempurnanya? Yesus. Coba baca di kitab Injil. Yesus menanggalkan keilahiannya. Nggak mentang-mentang dia anak Allah. Tapi ketika dia mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba, menjadi seperti manusia. Waktu dia dibaptis itu, turun Roh Kudus sejak hari itu. Dia waktu di padang gurun 40 hari dicobai. Yesus itu bergantung pada kuasa roh Allah. Dan pada waktu Roh Kudus itu memberi dia hikmat. Coba bayangkan. Hikmat-hikmat Yesus. Nggak kalah sama Salomo ketika menghadapi 2 wanita memperebutkan bayi. Yesus menghadapi jauh lebih banyak dilema-dilema. Dan ketika Yesus bergantung pada the power of the Holy Ghost, masa Roh Kudus, sejak baptisan itu, lalu dicobai di padang pasir, lalu kembali ke Galilea dalam kuasa. Lihat hikmat-hikmatnya, cara Yesus menjawab, cara Yesus mengobservasi, memahami sesuatu, mengerti sesuatu, paradigmanya beda. Murid-muridnya aja beda kelas, sampai berkali-kali ditegur Tuhan, mana imanmu? Hai kecil sekali imanmu. Hikmat, wisdom. Hikmat itu apa sih? Hikmat itu kita perlukan dalam mengambil keputusan-keputusan hidup yang penting. Baik keputusan kecil maupun keputusan besar. Saya nggak berani tanpa Roh Kudus karena hidup itu banyak trik-triknya. Manusia itu banyak jebakan. Jangan salahkan orang lain. Jebakan terbanyak itu dalam dirimu sendiri. Hikmatnya itu, dan hikmat itu selalu bermula dengan takut akan Tuhan. Lalu lihat, tidak hanya roh hikmat dan juga roh apa? Pengertian, the spirit of understanding. Kalau hikmat itu dalam keputusan, pengertian itu dalam pemahaman. Knowledge, pengetahuan, bermula juga pada takut akan Tuhan. Tetapi pengertian di sini maksudnya, Anda bisa punya sound judgment, bisa punya... Ada orang tertentu, pernah nggak Anda lihat? Kalau kita lihat orang tertentu ya, kok bisa ya dia mikir gitu ya? Kok saya nggak bisa ya? Kok bisa dia jawab begitu ya? Cara pandangnya itu loh, orang semua lihat lubangnya, dia bisa lihat donatnya. Dan benar ternyata pada ujung-ujungnya, pada akhirnya orang itu yang benar. Iya, kenapa ya? Kita iri-iri, tiru-tiru metodenya juga nggak bisa. Karena lain hari, lain juga tantangannya. Tapi orang itu selalu tepat guna.
selalu pada tempatnya. Selalu ada yang namanya sharp discernment, bisa membeda-bedakan situasi dan bisa baca orang, bisa baca keadaan. Kok bisa? Memang kita nggak bisa bandingkan dengan orang-orang di bidang lain. Tapi orang yang dekat sama Roh Kudus, di bidang kita masing-masing akan dapat hikmat-hikmat Allah dalam mengambil keputusan dan akan dapat pengertian-pengertian dan cara pandang yang tidak mungkin kita miliki kalau kita menjauhi Dia. Waktu kita mulai putus persekutuan dengan Tuhan, atau kita mulai renggang persekutuan dengan Roh Kudus, mulai sedikit juling cara pandang kita terhadap kehidupan. Karena itu saya nggak berani nggak dekat sama Dia. Kalau saya nggak dekat sama Dia, wah, saya nggak perlu setan untuk menghancurkan hidupku, saya bisa hancurkan sendiri. Karena Tuhanlah pengertianku berubah dan pemahamanku berbeda. Karena Dia punya hikmat dan pengertian itu, tidak heran Roh Kudus juga disebut roh nasihat. Karena nasihatnya itu, ini sekarang udah pakai mulut nasihat nih, udah ngomongin orang nih. Makanya orang yang dekat sama Roh Kudus, nasihatnya itu seperti betul gitu. Kita nggak boleh mengandalkan orang, tapi kita bisa diinspirasi oleh orang lain. Kok dia bisa, saya juga mau belajar. Lalu habis itu ada keperkasaan, kuasa. Saya nggak perlu sampaikan lebih ya, roh kuasa, keperkasaan. Di mana Tuhan itu bekerja, Roh Kudus itu perkasa. Macam-macam sama Dia, main-main dengan kekudusan. Anania Safira sampai meninggal dunia, mati dalam 1 jam yang sama. Bukan hanya tentang itu, tetapi keperkasaannya kita melihat doa-doa orang biasa dijawab dengan maha kuasa. Orang sembuh, orang berubah, terobosan baru. Seolah-olah doanya mempan karena ada urapan keperkasaan. Roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Kata pengenalan di sini adalah sesuatu yang lebih dari pengetahuan belaka. Makanya kalau kita bergandung dengan Roh Kudus waktu kita baca firman, kita tidak maha tahu. Pasti kalau kita bisa belajar dari orang-orang yang membagikan ayat, membagikan pengetahuan mereka akan firman, kita bisa belajar angle-angle atau sudut-sudut yang berbeda. Tetapi kalau kita mengandalkan hanya kepintaran, kita hanya belajarnya sekian. Sungguhan. Tapi kalau kita dapat roh pengenalan akan Tuhan, itu seperti diterangi. Seperti ketika kita buka halaman-halaman firman itu, kita menemukan keajaiban di halaman-halaman Alkitab. Roh pengenalan akan Tuhan itu beyond, melebihi sekedar knowledge. Pengenalan akan Tuhan. Ada experience, ada pengalaman sekalipun kita tidak cari-cari pengalaman, apalagi manifestasi. Tapi Tuhan pasti memberi kita roh pengenalan. Roh Kuduslah yang memberi kita pengalaman-pengalaman hidup dengan Tuhan. Dan selalu ujung-ujungnya honoring God, selalu takut akan Tuhan. Gak pernah Roh Kudus itu ajak kita berdosa, itu gak pernah. Karena itu kalau Roh Kudus ada dalam diri orang itu gak akan menyeret orang lain dalam kesesatan, atau ajak-ajak orang itu berbuat sesuatu yang mendukakan hati Tuhan, atau yang melanggar firman. Orang kalau dekat sama Roh Kudus, orang lain itu akan merasakan takut akan Allah. Yang kurang takut akan jadi takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Diulang lagi. Saya jadi ingat Tuhan Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Orang kalau dekat sama Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus itu pasti suka sekali melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Ayat 3-5, saya baca sekilas. Ini semua menunjukkan the perfect character of the Messiah atau karakter sempurna Sang Mesias. Di sini kita pelajari ternyata sifat Yesus Kristus adalah sifat Roh Kudus. Sifat Roh Kudus adalah sifat Yesus Kristus. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Orang yang penuh Roh Kudus seperti Yesus tidak akan gegabah, nggak akan terbawa kata orang, nggak akan gosipan. Orang bilang A, ikut A. Orang bilang B, ngikut sana, ngikut situ. Karena kupingnya tipis terhadap manusia, karena memang kupingnya kebal terhadap Tuhan. Tapi kalau kuping kita tebal, kuping kita tipis terhadap Tuhan, biasanya kuping kita tebal terhadap yang tidak-tidak yang keluar dari mulut orang. Nggak mempan lah di kuping kita. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan, itu ayat 4a. Ini bagus sekali. Orang yang dekat dengan Roh Kudus seperti Tuhan Yesus akan selalu menghakimi orang lemah dengan keadilan. Dia selalu adil. Jadi kalau orang lemah dapat keadilan, biasanya orang lain semuanya juga akan dapat keadilan. Mau tahu apakah ada keadilan di negeri? Orang lemah dibela enggak? Kalau yang nggak pakai money politik, dapat keadilan nggak? Maka Anda bisa melihat nilai keadilan di negeri itu seperti apa. Kalau orang lemah dapat keadilan, semua orang dapat keadilan. Jadi kita langsung lihat di sini bahwa orang yang dekat sama Roh Kudus itu takutnya sama Tuhan.
bukan sama orang. Dan ada kesadaran. Dan selalu hidupnya penuh dengan keadilan. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya, seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Bagus sekali, dia katakan ia akan menghajar bumi dengan perkataannya. Yesus kalau mau menghakimi dunia, nggak perlu pakai hajar, nggak perlu pakai fisik. Yesus tinggal say a word, ucapkan satu kata, nggak perlu satu kalimat, itu akan terjadi. Demikianlah orang yang penuh Roh Kudus, otoritasnya akan seperti Kristus dalam perkataannya. Makanya orang yang penuh Roh Kudus tidak akan latah. Mulutnya tidak akan diisi dengan sumpah serapah karena dia kuduskan untuk Tuhan. Jadi kalau dia ngomong sesuatu itu terjadi. Nggak perlu dia iman-imani, setelah ngomong di iman-imani, kalau masih perlu iman-imani itu kurang pede berarti, kurang percaya diri dalam Tuhan. Kalau orang percaya Tuhan, dia tahu perkataannya mengandung kuasa. Otoritasnya itu loh. Ya, terakhir, ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Begitu eratnya kebenaran dan kesetiaan itu seperti sudah mendarah daging, seperti sudah jadi ikat pinggangnya di tubuhnya. Everything, segala sesuatu yang orang yang penuh Roh Kudus lakukan, itu selalu seputar kebenaran dan kesetiaan. Nggak pernah jauh menyimpang dari situ. Buah nggak jatuh jauh dari pohonnya. Pasti tidak jauh-jauh dari kebenaran dan keadilan, karena itu sifat Tuhan. 3 poin, Roh Kudus datanglah, kita pelajari apa tentang Roh Allah. 1, Roh Kudus sanggup memulihkan dan memperbaharui segala sesuatu. Jangan bilang telat ya. Apapun juga, undang Roh Kudus, pulih tuh. Mau rumah tangganya sudah seperti neraka di dunia, undang Roh Kudus, pulih, semua akan indah pada waktunya. Atau pekerjaan Anda, atau apapun juga. Undang Roh Kudus, buka diri, pulih. 2, Roh Kudus bukanlah roh manusia yang lemah atau roh dunia yang fana. Saya sudah dari tadi mengingatkan kita, jangan main-main dengan persekutuan dengan Roh Tuhan. Jangan anggap itu kurang penting, itu segala sesuatu. Kalau enggak, nanti kita bergantung dengan roh manusia kita. Semua hanyalah teori agama belaka atau pengetahuan manusia. Itu lemah, roh dunia yang fana. Tapi kalau kita bersekutu dengan Tuhan, ada kuasa. 3, orang yang penuh Roh Kudus akan semakin seperti Kristus. Karakter dan otoritasnya. Ini dia. Rajin-rajin bersekutu dengan Tuhan, dengan Roh Allah. Sebab nanti mau nggak mau efek samping atau efek langsungnya adalah kita menjadi seperti Kristus dalam pikiran, perkataan, perbuatan. Mari kita mengejar target itu. Saya belum sampai ke sana. Anda juga belum sampai. Mari kita berlomba-lomba untuk semakin hari, semakin humble di depan Tuhan, semakin rendah hati, semakin kudus dan dikuduskan oleh Kristus. Mari kita berdoa untuk setiap permohonan doa yang sudah masuk di live chat, untuk ekonomi pekerjaan, kesehatan keturunan, pasangan hidup, pernikahan dan keluarga, termasuk mereka yang depresi, mereka yang hendak dibaptis, yang mau ikut CG, yang ingin merindukan bahasa roh, dan yang mau terima Yesus. Kita doa sama-sama. Dan khususnya Anda yang mau terima Yesus dibaptis, mau ikut CG, mau sungguh-sungguh memperoleh bahasa roh. Minggu ini datang ya, hari Sabtu minggu ini, yang anak-anak muda, yang orang-orang yang umum nanti juga hari minggunya. Ikut datang nanti waktu altar call diberikan oleh gembala setempat yang berkhotbah. Ikut maju. Kalau didoakan, ikut minta untuk didoakan. Saya percaya Roh Kudus akan melawat kita. Kairosnya nanti akhir pekan ini, waktu ilahi. Mari kita sekarang berdoa, ulurkan tangan. Di dalam nama Yesus hamba berdoa. Hamba berdoa secara umum, namun Tuhan jamah setiap orang. Di dalam nama Yesus Tuhan, aku minta ya Tuhan, Roh Allah bekerja, memberi kemerdekaan, terobosan baru. Ketika kami bersekutu dengan Engkau, kuasa terjadi. Terimalah kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah urapan baru. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa. Kasih karunia dari Tuhan Yesus. Pengurapan dari Allah Roh Kudus menyertaimu dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan datanglah. Dalam nama Yesus, haleluya.